di tepi pola ini dan kita tambahkan lagi untuk kampu jahitan. Biasanya penambahan itu sudah ada tanda-tandanya, sudah ada pos-posnya sehingga tidak bergeser jauh atau terjadinya muntir. Untuk komponen-komponen lainnya nanti setelah kita menggunting yang badan belakang, kita gunting dulu ya. Bentuknya tidak baku. Kalau untuk Golby dan Songlot itu tidak baku. Oke. Lalu di sini kita kasih catrekan tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara memotong celana dengan menggunakan pola yang sudah kita buat ya. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang harus teman-teman sediakan. Yang pertama yaitu slating ya untuk membuat celana. Yang kedua benang tentunya. Yang ketiga di sini ada yang namanya kancing hak ketok biasa kami menyebutnya itu kancing ketok ya. Nah seperti ini ya, ada 2 pasang ya seperti ini. Lalu ada furing di sini ya, furing. Usahakan furing samakan warnanya dengan kain. Lalu yang selanjutnya ada visilin teman-teman, visilin. Yang selanjutnya ada staffleg, ini staffleg mirip-mirip M33 ya, tetapi sudah dipotong selebar ban pinggang yaitu 3,5 cm. Lalu di sini ada kain keras ban. Kain keras ban itu kain keras tanpa lem ya. Kalau yang staffleg ini tentunya ada lemnya ya. Kalau kain keras ban tanpa lem, kita potong lebarnya 5 cm, tetapi dipotongnya miring ya, tidak lurus, tidak malang, tetapi miring agar lebih fleksibel. Nah, ini ditarik bisa tuh. Ya, itu oke. Itu saja komponennya. Kita singkirkan dulu komponen-komponen ini. Kita akan langsung memulai memotongnya. Di sini sudah ada kain berwarna abu-abu teman-teman. Kain ini sudah dilipat atau terlipat ya. Nah seperti ini, sudah dilipat dan ke sini memanjang ya, memanjang, sudah terlipat. Jadi ada 2 lapis, dan di bagian luar ini yang nampak dari kamera ini adalah bagian dalam kain ya. Posisi kain setelah terlipat diratakan dengan siku meja atau tidak juga tidak masalah, yang penting terlipat rapi. Bila perlu teman-teman gosok dulu agar posisinya dalam kondisi datar ya. Setelah itu kita persiapkan polanya teman-teman. Di sini ada pola teman-teman, pola yang sudah kita buat kemarin. Kemarin saya jelaskan bagaimana caranya memotong kain supaya dimiringkan supaya lebih hemat. Seperti ini teman-teman. Ketika memotong pola pada kain yang kita luruskan, itu artinya pada garis as pada pola, di sini adalah garis as atau garis tengah pada pola, kita luruskan ke bagian tepi kain ya. Dari bawah ke atas itu jaraknya sama ya. Misalkan di sini 19 cm, maka di atas juga harus 19 cm. Di sini pun sama. Di bagian badan belakang ada garis, tetapi bukan garis as, hanya lurusan garis as depan ya, sama. Jadi kalau misalkan teman-teman mau meluruskan, luruskan garis ini ke tepi kain dari atas sampai bawah. Itu caranya yang diluruskan. Kenapa dimiringkan lebih hemat? Contoh seperti ini ukuran kecil jadi aman saja ya. Kalau misalkan ini seperti ini, kita miringkan begini, tentunya ruang di bagian sini lebih besar. Kita miringkan lagi polanya seperti ini. Tetapi untuk kain-kain yang elastis itu tidak bagus. Untuk kain-kain yang bermotif itu tidak bisa ya. Dan cara menjahitnya akan lebih sulit dimiringkan. Kenapa lebih sulit? Karena bagian di salah satu sisinya, entah itu di bagian sisi luar atau sisi dalam, ada salah satu sisi yang nampak miring, yang mengakibatkan kondisi kain itu lebih elastis dan saat proses penjahitan itu lebih sulit. Jadi karena saya memotongnya ini polanya cukup kecil dan ukuran kain cukup besar, ukuran kain lebar besar yaitu lebar 1,5 meter ya. Jadi saya akan luruskan saja. Oke, saya akan persiapkan teman-teman. Saya akan samakan jaraknya dari batas garis as ini ya. Kita persiapkan untuk badan depan terlebih dahulu.
kasih spare untuk kampuh jahitan. Di sini 16,5. Ke bawah juga sama 16,5, ini sudah lurus atau rata kain ya. Oke. Badan belakang kita abaikan dulu atau boleh dikonsep terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan diluruskan untuk badan belakang, sama dari posisi garis ini ke tepi kain 48, di sini juga harus sama 48. Itu yang namanya lurus ya. Oke, saya akan gambar satu persatu untuk badan depan terlebih dahulu ya. Kita garis di tepi pola ini dan kita tambahkan lagi untuk kampuh jahitan. Biasanya penambahan untuk kampuh jahitan saya lakukan itu 1,5 cm. Kalau teman-teman itu silahkan saja. Untuk di bagian samping dan di bagian dalam saya tambahkan 1,5 cm. Di bagian atas sini pisak badan depan juga 1,5 cm. Tapi di bagian bawahnya saya hanya tambahkan sedikit saja, 1 cm. Kurang sedikit lah ya. Di atasnya saya tambahkan 1 cm, di bawah untuk keliman itu bebas. Oke, kita lanjutkan, simak baik-baik teman-teman ya. Tambahkan 1,5 cm untuk kampuh ya. Di bagian sini juga sama, 1,5 cm. Nah, di bagian bawah ini kita miringkan sedikit keluar, teman-teman. Karena nanti dia akan di clean. Di sini 1,5 cm. Lalu garis ini kita duplikat seperti ini. Dan di bagian pisak bawahnya kita preskan. Di sini hanya 0,75 cm. Jadi kurang dari 1 cm, tipis aja atau setengah cm juga nggak apa-apa. Agar di posisi lengkungan ini tidak tegang ya. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk yang badan depan kita akan gunting dulu atau kita persiapkan dulu di sini untuk posisi badan belakangnya sebelum kita menggunting badan depan agar tidak miring ya. Kita samakan jaraknya. Oke, sudah pas. Ini cukup untuk kampuh. Di sini kita kasih tanda. Oke. Badan depan kita akan gunting dulu. Perhatikan cara mengguntingnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman kasih tanda di bagian lutut. Juga di bagian garis paha di sini ya. Agar pada saat teman-teman menjahit, menyatukan dengan badan belakang itu sudah ada tanda-tandanya, sudah ada pos-posnya sehingga tidak bergeser jauh atau terjadinya muntir ya. Lalu saya akan duplikat di posisi saku ya. Sakunya akan saya buat saku miring tanpa list. Kalau mau menggunakan list juga gampang ya. Enggak beda jauh. Nah, sini duplikat. Di bagian dalam juga kita duplikat. Di bagian luar yang sisi sebelahnya juga kita duplikat. Oke. Lalu garis jahit yang di bagian samping pun kita duplikat ke semua sisi. Boleh teman-teman duplikat semua garis-garisnya ya. Lalu di sini ada batas lubang sakunya.
Sini. Kita duplikat kembali. Di sini juga sama, batas saku di bagian bawahnya kita duplikat kembali. Saat menduplikat seperti ini, teman-teman harus menggunakan kapur yang tajam ya. Oke. Lalu di bagian bawah, untuk kelim bawahnya kita duplikat juga. Garis jahitnya boleh teman-teman duplikat, boleh tidak. Kalau misalkan tidak pun tidak masalah, karena sudah menjadi acuan garis jahitnya yaitu 1,5 cm ya. Diduplikat pun tidak masalah agar lebih mempermudah saat proses menjahit ya. Ini untuk badan depan teman-teman ya. Ini untuk badan depan seperti ini. Perhatikan kembali cara memotongnya ya. Simak kembali seperti ini. Di bagian atas ini diruncingkan atau dikeataskan karena nanti pada saat dilipat seperti ini dia tidak kekurangan. Kalau misalkan teman-teman motong di bagian sini lurus ya. Motong di bagian sini diluruskan, saat dilipat begini dia akan kurang ya. Jadi di bagian sudut ini kita runcingkan. Oke. Begini ya. Badan depan kita geserkan terlebih dahulu. Boleh dikasih tanda sebagai tanda bagian dalam. Oke. Lalu masuk ke badan belakang, teman-teman. Ini sudah ada tanda garis lurusnya di sini ya. Oke. Sama seperti tadi, di bagian tengah dan di bagian samping atau sisi, kita tambahkan kampuh 1,5 cm di bawah, sesuaikan mau 4 cm, mau 5 cm silahkan. Di bagian atas 1 cm. Nah, di bagian sini nanti yang beda. Kita simak caranya ya. Di bagian pisak ini, yang badan belakang ya, sampai ke batas pinggul itu kita tambahkan kampuh sama dengan yang pisak badan depan, yaitu 1 cm kurang ya. Nah, seperti ini. Lalu ke atasnya kita tambahkan boleh, biasanya saya 1 penggaris, teman-teman boleh tambahkan 3,5 cm. Langsung saja kita menggunakan garis lurus seperti ini. Nah, kenapa kampuh di bagian badan belakang ini dibesarkan sampai 3,5 cm? Untuk mengatasi apabila celana ini kekecilan bisa dibesarkan sampai 6 cm kelilingnya ya. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan garis duplikat di sini untuk garis kupnatnya ya. Garis kupnatnya. Garis kupnat kita duplikat terlebih dahulu, teman-teman. Lalu untuk garis posisi bobok. Oke.
begini jadinya ya. Kita akan geser dulu polanya teman-teman. Lalu kita akan perbaiki gambar untuk kupnatnya 1,5 dibagi 2 untuk kupnatnya standar ya. Mau dibikin 1 cm juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lalu ini tanda untuk saku boboknya. Lebar lubang boboknya 13 cm. Kalau pinggangnya di atas 90, biasanya saya gunakan 13,5 sampai 14. Kalau 100 ke atas, saya pasti gunakan 14 cm ya. Oke, ini untuk gambaran badan belakangnya, teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen lainnya, nanti setelah kita menggunting yang badan belakang, kita gunting dulu ya. Perhatikan cara mengguntingnya. Di bagian sini, sisaan dari bagian samping, saya gunakan untuk lapisan saku depan di sini ya. Sini, sebenarnya untuk ukuran lapisan saku ini tidak mesti harus segini, boleh lebar juga nggak masalah ya, silakan saja. Ini hanya untuk acuan saja ya. Nah, ini lapisan depan, kita kasih tanda untuk bagian dalamnya, seperti ini, kita kasih coretan ya. Lalu di bagian sini, teman-teman, di bagian sini, ini untuk ban pinggang. Nah, ini ban pinggang. Ini ban pinggang jadinya ya. Panjang ban pinggangnya adalah 1/2 ban pinggang. Ini 43 cm. Biasanya saya tambahkan 12 cm biar lebih aman. Sini, kita tambahkan 12 cm. Biar lebih aman ya. Untuk lebarnya standarnya itu 6 cm teman-teman. Pola yang kita buat, pola ban pinggang ini adalah untuk mewakili staffleg ini ya. Untuk mewakili staffleg ini jadinya seperti ini. Jadi kita wakilkan staffleg ini lebarnya 3,5 cm, panjangnya sesuaikan. Dari panjang setengah ban pinggang, kita tambahkan 12 cm untuk memotong stafflegnya. Untuk lebar ban pinggang biasanya saya gunakan 6 cm teman-teman. Sini 6 cm lebarnya. Lalu kita garis lurus. Ini untuk kainnya ya, 6 cm itu ya. Oke, sini, tuh ya. Oke, kita gunting dulu kainnya. Kasih tanda untuk bagian dalam, kasih coretan saja. Lalu kita akan memotong untuk kain keras ban di sini stafflegnya. Nah, panjangnya sama seperti ini lurus ya. Kita potong 2 lapis atau 2 bagian, kiri dan kanan. Nanti akan kita coret-coret pada lapisan ini ya. Oke, ini kita simpan dulu. Lalu masuk lagi, kita ngacak aja nggak apa-apa. Kita duplikat dulu di bagian pola badan belakangnya, teman-teman. Kita duplikat dulu di bagian pola badan belakang. Garis-garisnya kita duplikat ya. Di sini di bagian garis bawah. Kalau untuk garis jahit bebas lah, silahkan mau diduplikat juga nggak masalah, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah ada acuan patokan jahitnya. Ya. Kalau saya biasanya hanya di titik-titik tertentu saja yang dikasih penanda garis jahit. Sama yang di sini kita kasih garis jahit juga.
Nah, kesininya ngikutin, nggak usah diduplikat juga nggak masalah. Lalu di bagian saku bobok, di bagian saku bobok ini, luar dalam kita kasih duplikat semua. Oke. Lalu garis kupnatnya kita duplikat di bagian luarnya saja, di bagian dalamnya saja, sorry. Nah, kalau untuk tanda lubangnya, di bagian yang lain tidak dikasih tanda karena nanti yang akan diberi tandanya itu pada lapisan bobok. Lalu kalau saku boboknya ada kiri kanan, biasanya saya kasih tanda 2, angka 2 seperti ini ya. Untuk badan belakang seperti ini. Lalu yang selanjutnya lapisan bobok. Ini lapisan bobok. Kita ambil dari sini lapisan bobok. Untuk lapisan bobok, saku badan belakang, teman-teman mau lurus silahkan, malang silahkan ya, bebas. Saya buat malang buat 4 lapis ya. Buat 4 lapis seperti ini. Langsung gunting saja. Boleh dilebihkan, boleh dipaskan, bebas. Itu nggak terlalu bermasalah ya. Nah, di sini dikasih tanda bagian dalamnya. Oke. Lalu golbi dan songlot. Golbi dan songlot biasanya ngambil di bagian sisi yang ini, yang dipisak badan depan ya. Tapi nggak juga nggak apa-apa. Ngambil dari sini aja nih yang masih aman. Oke, ini adalah bagian dalam. Cara motongnya boleh, kalau dari luar motongnya seperti ini ya. Nah, ini nampak luarnya. Teman-teman lebihkan aja. Mau 1 cm silahkan. Ya. Lalu digunting sebelah sini. Oke. Nah, seperti ini yang akan dikasih visilin ya. Lalu untuk songlotnya, songlot. Nah, seperti ini ya. Boleh dilebihkan juga, nanti kita bisa rubah lagi saat menjahit ya. Bentuknya tidak baku. Kalau untuk golbi dan songlot itu tidak baku. Oke, ini sudah ada tandanya. Lalu yang selanjutnya untuk lapisan saku dalam. Untuk lapisan saku dalam yang menjadi mal adalah di badan depan ya. Posisi untuk lapisannya saya gunakan potongan sisaan dari pisak badan belakang seperti ini teman-teman. Ini kita coret dulu karena untuk penanda bagian dalam ya. Lalu tempelkan begini. Perhatikan ya caranya ya. Ini lubang saku, turunkan sekitar 5 cm ke bawah. Lalu kita gunting mengikuti pola badan depan. Nah, di sini kita bentuknya rapihkan. Agak sedikit diluruskan ya. Nah, ini teman-teman. Dan ini boleh dipakai untuk tali ban. Oke, coba kita cek kembali. Oke. Seperti ini ya. Ini nanti adanya di sini. Oke. Sebelum kita lanjut memotong furing, saya akan memotong visilin terlebih dahulu. Bagian mana saja yang memerlukan visilin ya. Yang pertama yang akan diberikan visilin adalah bagian lapisan ini, saku ya. Lapisan saku ini kita kasih visilin full. Boleh full, boleh separuh aja lah biar irit. Nah, segini aja cukup.
Ini sudah kita bagi dua. Oke. Lalu Golby dan Songlot. Awas jangan ketukar posisi menempelnya. Lalu Songlot. Lalu setelah itu di bagian bobok, posisi bobok yang di badan belakang, kita kasih visilin juga, secukupnya saja ya. Agar bentuk bobokannya lebih rapi, jadi kita kasih visilin, kasih lapisan visilin. Nah, di sini nih, ya, kasih lapisan visilin, oke. Sama di bagian badan depan. Di bagian badan depan di posisi saku. Juga kita kasih visilin. Nah, begini. Ukurannya bebas ya. Mau 5 cm, 4 cm silahkan. Nah, di sini ya. Dikasih visilin. Jadi supaya hasil jahitannya lebih rapi. Oke, untuk bobokan saya akan menggunakan staffleg teman-teman. Cara memboboknya saya akan menggunakan staffleg. Yang ini aja lah, yang tipis aja. Cuman lebar stafflegnya saya buat 2 cm ya. 2 cm. Setelah alat-alat ini kita potong, kita akan menggunting furing ya. Ini furingnya seperti ini, kita lipat, ini sudah melipat ada 2 sisi ya, karena untuk saku kiri dan kanan. Kita cek di sini untuk badan depannya. Nah, untuk furing ini karena ini ukurannya kecil, juga furingnya mengikuti ukuran badan. Standarnya biasanya sekitar 19-20 cm saya gunting. Tapi kalau misalkan dibuat 19 cm, memaksakan dibuat 19 cm nantinya akan ketutup oleh Golby. Jadi dibiarkan saja ini secukupnya aja ya. Dibuat di sini 15,5 boleh lah ya. 15,5. Lalu untuk kedalaman sakunya bebas, saya biasa gunakan sekitar 13 cm di sini ya. Oke. Ini kita gunting. Perhatikan cara mengguntingnya teman-teman ya. Kita akan gunting dulu di sini. Lurus aja dulu. Ini untuk saku depan ya. Nah, lalu kita ambil lapisan yang tadi. Nah, ini lapisannya. Kita tempelkan di sini. Bentuk furingnya kita samakan di bagian sisinya itu dengan lapisan ini. Atau dengan badan di bagian sampingnya ya. Kita samakan. Setelah itu teman-teman, yang satu sisi ini kan ada 2 nih. Satunya kita geser seperti ini. Kita kasih lebihan sekitar 1 cm ya. Kelihatan ya. Kita lebihkan 1 cm di sini. Nah, jadinya begini ya. Yang satu pas, yang satunya lebih. Oke.
Setelah itu kita bentuk di bagian bawahnya. Mau dibuat lurus juga silakan, mau dibentuk juga silakan ya. Itu bebas saja. Saya akan bentuk sedikit siku di sini. Oke. Lalu di sini kita kasih catrekan tanda tengah. Di sini juga sama, kita kasih catrekan tanda tengah. Oke, ini untuk furing badan depan. Lalu untuk furing saku bobok, saya gunakan panjangnya sesuaikan dengan dompet ya. Berapa ya panjangnya? 48 deh. Ini aja deh, 46. Nggak apa-apa. Panjangnya 46 dilipat 2 seperti ini ya. Lalu kita gunting dulu, ratakan di sini. Di bagian sampingnya, seperti ini. Kasih jarak 19 cm, boleh. Rata, 19 cm. Lalu kita gunting. Nah, panjangnya 46 atau 48 atau sesuaikan ya. Ini untuk saku bobok. Lalu untuk golbi juga pakai furing ya. Mana golbinya? Nah, ini. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham, nggak perlu ngambil ini lagi untuk memotong bagian golbi ya. Tapi ini untuk menjelaskan, sekali lagi untuk menjelaskan ke teman-teman, saya harus memperagakan ini. Lalu untuk songlot, lurus aja lah. Oke. Lalu untuk ban pinggang. Ban pinggang, motongnya malang biasanya saya ya. Malang seperti ini. Kalau begini, ini namanya lurus. Saya motong untuk ban pinggang ke sini ya. Motong ban pinggang, samakan saja panjangnya dengan lapisan pinggang tadi yang kita potong. Nah, yang ini nih. Panjangnya boleh samakan. Ini lebihannya nggak apa-apa, kita ambil saja untuk tarikan. Nanti tarikan fungsinya untuk apa, nanti saya akan jelaskan pada saat proses menjahit. Nah, di sini lebar furingnya cukup sekitar 10 cm saja. Oke. Oke. Dah. Cukup. Ini komponennya begini. Di sini. Ini untuk bobok belakang ya. Ini untuk ban pinggang. Ini furingnya. Ini untuk saku. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk ini tinggal digosok aja, ditempel-tempelkan ya. Tinggal ditempel-tempelkan, gosok. Nanti kita ketemu pada video berikutnya cara menjahit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.